First Love Church yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua hari ini pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kita mau puji dan sembah nama Tuhan, tapi sebelum itu kita mau doa sama-sama. Segala puji, hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, Allah yang mulia, Allah yang dahsyat, Allah yang kami sembah dari dulu, sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua tidak lepas dari campur tangan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Bersyukur buat kebaikan-Mu, dan bersyukur buat kasih setia-Mu. Kau masih jadikan kami sebagai biji mata-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami memulaikan hari ini dengan memuji dan menyembah nama-Mu. Kiranya Tuhan, Kau pimpin hidup kami hari ini, dari awal hingga akhirnya kami boleh kembali beristirahat. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan, hidup kami tidak lepas dari kebesaran-Mu Tuhan. Hidupku murni
deklarasi iman kami. Biarlah Engkau berikan hikmat buat kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita baca bersama dalam Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1-16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Engkau sangat baik Tuhan Yesus. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu.
Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Oh haleluya. Sirala bakata karaba, sirala bakara bara 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 bara. Sirala bakata karabara bara 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 bara. Sirala nana bara bara base. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat Father Love Church, di pagi hari ini kita sedang berkata-kata kepada Tuhan Yesus. Mungkin saat ini perjalanan hidup kita sering tidak mengerti tentang jalan-jalannya Tuhan. Bahkan mungkin diibaratkan seperti pujian tadi, bagai di belantara yang kelam. Mungkin kau lahir dalam posisi di mana keluarga Anda belum mengenal Tuhan, atau dalam keluarga yang broken, atau keluarga yang tidak baik sekalipun. Mungkin kau bertanya, mungkin Tuhan aku udah berupaya 1000 jalan sudah aku tempuh Tuhan. Tapi hari ini boleh ada kata-kata selanjutnya. Namun tetap percaya. Percaya kenapa? Di dalam kitab Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan Yesus sempurna mengerti rancangan-rancangannya apa, yang baik, yang sempurna tentang kita. Sekalipun mungkin kau dilahirkan dalam keadaan buta, dilahirkan dalam keadaan keluarga yang tidak baik, ataupun mungkin hidupmu saat ini belum baik. Saya mau kasih tahu, sekalipun kau merasa hidupmu masih jatuh bangun dalam dosa, tapi ada Roh Kudus, ada pekerjaan Roh Kudus yang sedang bekerja untuk menuntun saudara untuk menggenapi rancangan Tuhan. Katakan amin. Kita lihat bagaimana kisah Yakub. Tahu arti nama Yakub? Yang berubah menjadi Israel. Kita tahu bagaimana perjalanan Yakub. Ya, luar biasa. Tapi Allah bisa mengubah Yakub. Allah bisa mengubah kehidupan Petrus. Allah bisa mengubah kehidupan Paulus. Karena ada pekerjaan Roh Kudus yang kita nggak mengerti, yang kita nggak salami, karena itu bukan bagian kita. Maka dalam Yeremia 29 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai kita semua. Mungkin jalan-jalannya yang harus kita lewati, kita sepakat tidak pernah terpahami oleh pikir logika kita. Tapi adalah baik di pagi hari dalam program Morning Blessing. Saya pun juga gak sangka menjadi hamba Tuhan. Apakah saya sudah sempurna? Belum. Banyak hal yang harus kita lewati untuk masuk di dalam menghambakan diri kepada Kristus. Katakan amin. Menghambakan diri kepada Kristus. Untuk menyerahkan diri kepada menggenapi karya Tuhan. Nah, saudara, hidup ini ada sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan dari kita lahir,
Ya, tapi kalau saat ini kita dengar firman Tuhan di program Morning Blessing, di saat kita dalam kandungan ibu kita pun sudah Allah kuduskan. Sekalipun mungkin perjalanan kita seringkali jatuh bangun dalam tidak hal dalam kekudusan, it's okay. Selama Anda masih berjalan, artinya Anda masih dalam proses. Kata amin. Anda masih dalam proses. Ya, Allah tidak pernah berhenti memproses. Allah tidak membenci sekalipun kita masih dalam prosesnya kita jatuh bangun. Allah tidak membenci Daud. Apakah Musa mulus dalam perjalanan hidupnya? Tidak. Musa jatuh bangun juga. Tapi kenapa Alkitab mencatat dan menjadi sebuah firman di Perjanjian Lama? Supaya menjadi contoh dan teladan bagi kita, menjadi inspirator untuk kita. Jadi saudara, kalau Anda mencari inspirator, mencari sebuah motivasi bukan di luar firman Tuhan, ambillah contoh-contoh firman Tuhan. Kata amin. Nah, untuk contoh yang sempurna, tokohnya cuma satu, itu Yesus Kristus. Sebagai Nabi, sebagai Tuhan. Sebagai manusia pun, dia memberikan contoh yang baik. Tapi tokoh-tokoh yang lain hanya sebagai second opinion. Bagaimana mereka berbuat dalam kehidupannya, dan kita tarik benang merahnya. Amin. Nah, lanjut saudara ya. Demikianlah firman Tuhan, itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wow. Jadi kalau saudara masih dalam perjalanan belum selesai, bukan berarti di situ Anda sedang lembah kelam, bukan berarti itu rancangan yang buruk, tidak. Terus jalan terus. Nah, seringkali pikiran kita mentok di situ, nggak mau berjalan. Pada waktu kita mau berjalan seperti Daud, seperti Yusuf. Anda tahu nggak Yusuf bagaimana peristiwanya? Yusuf adalah anak Yakub. Prosesnya menyakitkan. Jadi penjara. Mungkin saat Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang mati, dimasukkan ke dalam sumur, mungkin Yusuf bilang, Tuhan, rajamu kok buruk, tidak damai. Kok rajamu rajanya kecelakaan Tuhan? Kok aku selalu celaka, selalu sial, selalu kecelakaan Tuhan, selalu aku disakiti, selalu aku begini-begini Tuhan. Enggak. Makanya tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Amin. Mari kata-kata puji ini meremak dalam kehidupan kita dalam pagi hari ini. Kata amin. Nah, saudara, bagaimana pagi hari ini kita sudah tahu bahwa apapun terjadi itu baik. Tuhan izinkan ada rancangan yang indah karena ada pekerjaan Roh Kudus dan dinyatakan dalam hidup kita masing-masing. Kata amin. Ada sebuah firman Tuhan yang berkata jelas, sebab aku ini Allah mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kita. Rancangan yang bagaimana? Yang pertama, rancangan yang damai sejahtera. Bukan rancangan yang tiba-tiba, rancangan yang sudah didesain dari engkau dalam kandungan ibumu. Sekalipun mungkin kau anak sundal, mungkin kau anak yang dalam keturunan tidak baik sekalipun, bukan berarti Allah merancangkan yang jahat. Tapi pasti ada sebuah ending yang baik untuk kita saat kita percaya. Tuhan bisa mengubah, saudara. Ada sebuah istilah dalam kehidupan kita, ada pekerjaan daur ulang. Seringkali sampah apapun bentuknya, yang plastik, yang apa itu diolah oleh sebuah kecanggihan, itu diolah menjadi daur ulang, menjadi kemasan-kemasan air mineral, tutup air mineral isi ulang. Itu pun daur ulang, saudara. Banyak sekarang kemasan-kemasan daur ulang menjadi lebih cantik. Kalau manusia saya bisa mendesain daur ulang lebih cantik, saya yakin Allah sang penjunan kita jauh lebih cantik mendesain kita. Pertanyaannya, masih mau terus berjalan, percaya atau tidak? Seringkali si jahat, si iblis menstopkan kita berhenti di situ, nggak mau terus berjalan karena kita kurang percaya. Kalau kita percaya, apapun buruknya engkau, apapun buruknya kita, selama kita masih mau berjalan, sekalipun mungkin dunia tidak percayakan engkau, ya, seperti Yusuf tidak ada yang percaya dengan Yusuf,
Tapi akhirnya apa saudara? Yusuf menjadi orang yang hebat di Mesir. Dan dipercaya akhirnya oleh tuannya sendiri. Katakan amin. Tuhan bisa mengubah saudara. Tuhan bisa mengubah. Sekalipun Musa berkata, aku tidak cakap lidah Tuhan, tapi selama ada kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu hak prerogatifnya Tuhan. Kepada siapa Tuhan mau berikan. Sekalipun kau merasa gak layak, mungkin orang berdosa seperti Zakius sekalipun orang banyak bilang Zakius orang berdosa, itu urusan Tuhan. Mau berjumpa dengan orang berdosa, urusan Tuhan. Sekalipun mungkin kita dihakimi, itu urusan mereka. Bagian kita move on, jalan terus. Sama-sama katakan dan ketik, jalan terus. Amin. Karena saya yakin ada pekerjaan Roh Kudus dalam hidupmu. Ada pekerjaan Roh Kudus yang sedang Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Katakan amin. Nah saudara, yang pertama adalah rancangan damai sejahtera. Dan Tuhan jelaskan bukan rancangan kecelakaan. Jadi bukan rancangan yang tiba-tiba atau kecelakaan. Bukan. Ya. Dan katakan yang ketiga, ada rancangan yang mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Wow. Jadi kita masih punya pengharapan dan harapan yang baik di hari depan kita. Katakan amin. Ya, sekali lagi saya kasih tahu, Paulus yang suram sekali. Ya, tapi Paulus dipakai Tuhan. Petrus yang sudah memberontak, menyakiti Tuhan. Bahkan Paulus nggak segan-segan bersumpah mengutuk Tuhan Yesus. Ya, menghujat Tuhan Yesus. Tetap Tuhan kasih. Dan Alkitab pun mencatat Petrus dipakai Tuhan. Sekali dia khotbah, berapa ribu orang bertobat. Amin. Sejarah mencetak titik buruknya Petrus. Saudara, tapi Petrus move on, jalan terus. Pagi hari saudara, firman Tuhan mengingatkan, move on, jalan terus. Jalan terus. Karena ada pribadi namanya Tuhan Yesus yang lebih percayakan kita. Karena Tuhan tidak merencanakan kamu jadi penjahat, kamu jadi hal yang buruk, sundal sekalipun tidak. Kalaupun ada sesuatu yang jelek atas kita, tetap Roh Kudus bekerja keras untuk memperbaiki kita. Selama kau masih mempercayakan Roh Kudus dan mempercayakan firman Tuhan. Amin. Amin. Nah, bagaimana saat ini kita sedang mengalami hal yang tidak baik. Ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku mendengarkan kamu. Wow. Saat ini saudara, Tuhan minta kita berseru dan datang kepada Tuhan, bukan pada pribadi lain. Di pagi hari ini saudara, Tuhan minta engkau berseru. Sama-sama katakan, berseru. Bukan mencari pertolongan kata-kata manis dari manusia untuk membela kita, tapi kita mau berseru dan datang kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah pribadi yang luar biasa. Katakan amin. Katakan yes. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya kasih. Amin. Hanya Tuhan pribadi yang mengenal pribadi kita. Bahkan Tuhan berfirman, Tuhan berkata, Tuhan dekat dengan pribadi yang hancur hatinya. Untuk itu dasar kita pagi hari ini, mungkin kau belum tahu rancangan Tuhan. Yang kau tahu adalah rancangan yang buruk mungkin. Karena kau faktanya, kita orang Kristen kita hidup dalam imajinasi yang konyol. Mungkin saat ini kau masih merokok, mungkin kau masih berbuat sundal, berbagai macam-macam yang kau berbuat. Adalah baik kau dengan kabar gembira pagi hari ini. Mungkin kau masih punya karakter-karakter yang saya gak bisa menghakimi saudara, tapi mungkin Anda merasa gak nyaman. It's okay.
Tapi saya mau kasih tahu, terus kejar Tuhan. Ya, di saat ini saudara, pagi hari ini kita mau diajak Tuhan untuk berseru dan datang. Zakius adalah seorang yang berdosa sekali. Dia orang yang pemungut cukai, mungkin melambangkan orang yang berdosa dan sangat kaya. Tapi dia mau cari Tuhan. Sekalipun banyak orang menghakimi Zakius, tapi Zakius tetap fokus cari Tuhan. Nah ini loh saudara, di hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan. Karena hanya dia pribadi yang sangat mengenal kita, yang sangat penuh kasih. Amin. Dikatakan bahwa apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku mendengarkan kamu. Tuhan tetap mendengarkan kita. Masalah jawaban Tuhan itu masalah nanti saudara. Yang penting kamu berdoa dulu aja, berseru aja kepada Tuhan. Amin. 13. Dan apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Bila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Makanya saudara, ada kunci yang selanjutnya. Segenap hati, cari Tuhan aja. Sekarang mungkin engkau profil pribadi kamu masih pribadi yang mungkin yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetap cari Tuhan aja dulu. Cari Tuhan segenap hati. Cari Tuhan. Karena Tuhan tidak lupa. Tuhan tuh paling pandai sempurna menilai hati kita. Jadi pagi hari mari para jemaat Father's Love dan para pemirsa, kalau firman Tuhan menguatkan kita di pagi hari, kalau engkau dikuatkan kembali. Karena manusia itu tetap manusia biasa. Yang menjadikan kita kuat bukan manusia itu, tapi ada roh Tuhan. Nah, waktu kita suka berdoa, sekalipun mungkin daging kamu lemah, tapi ada Roh Kudus yang jauh, supaya ada karya Kristus yang hebat dalam hidupmu. Jadi kalau ada seseorang yang pakai Tuhan, bukan dia hebat, karena dia suka berseru, karena dia suka berdoa. Ya, karena bicara karunia, talenta itu gift, pemberian Tuhan. Tapi yang bisa mempertahankan itu adalah waktu kita berseru, kita berdoa kepada Tuhan. Katakan amin. Mari saudara, di pagi hari ini, ya, dikatakan apabila kita mencari Tuhan, kamu pasti akan menemukan Tuhan. Terus cari. Sampai kapan Pak? Sampai kita menemukan terus. Sampai endingnya adalah kita pulang ke surga. Jadi menemukan Tuhan itu bukan cuma sampai titik tertentu. Terus. Itu to be continue. Sampai kita berjumpa secara face to face di surga nanti. Di Yerusalem baru. Selama kita masih di bumi, kita terus mencari kehendak Tuhan. Bicara kehendak Tuhan, kita stop sampai di sebuah titik, tapi terus di hadapan Tuhan. Jangan puas dengan apa yang ada padamu saat ini. Juga jangan puas dan berbangga dengan segala kebenaran dan kebaikan yang sudah kamu perbuat. Dan juga jangan pesimis dengan apapun yang dosa yang pernah kamu perbuat. Jangan pesimis. Amin. Kata firman Tuhan, Allah tetap Allah yang kasih. Sekalipun Allah juga Allah penghakiman bagi kita. Tapi selama kita masih di bumi, cycle of life kita masih berjalan, lingkaran kehidupan kita masih berjalan, masih ada kesempatan untuk Tuhan melakukan karya yang indah. Karena jelas kata firman Tuhan, kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Mungkin kau sedang sakit pagi hari ini, kau sedang punya beban, percaya. Ada Tuhan. Ada Tuhan. Rancangan Tuhan selalu setia untuk mendatangkan kita. Kalau kita sedang berbelok, Tuhan akan luruskan kita. Saudara, apapun kondisimu, mungkin kau sedang merasa lemah, tidak berdaya, terpikat dengan segala dosa, tetap cari Tuhan. Jangan karena ada dosa, karena ada keburukan, kau berhenti mencari Tuhan. Itu siasat iblis. Tetap cari Tuhan. Pasti kamu akan mendapatkan hikmat pencerahan dari Tuhan. Paulus karena buta, dia menemukan Tuhan. Amin. Amin. Pegang firman Tuhan pagi hari ini. Mari angkat tanganmu. Bapa, hamba berdoa di pagi hari ini Bapa. Biarlah setiap program Morning Blessing Tuhan menjadi berkat bagi kami. Firman yang kami dengar menguatkan kami Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Kami mau tetap beraktivitas. Kami mau percaya bahwa rancangan Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kami. Sekalipun kami belum memahami, kami gak mengerti, kami belum mengerti Tuhan. Seperti orang buta meraba-raba Tuhan. Tapi kami tetap terus mencari Tuhan. Tidak pernah lelah, tidak lesu, tidak akan pernah berputus harapan. Kami tetap mencari Tuhan.
Dan pagi hari Bapak, hamba berdoa sebagai orang yang sakit hari ini. Letakkan tanganmu dalam sentuhkan layar monitormu, layar handphonemu, apapun yang kau sedang tonton, di mana kau berada. Di dalam nama Yesus, apapun sakitmu Tuhan sembuhkan, apapun yang sedang kau rasakan Tuhan pulihkan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sembuh, pulih, sembuh, pulih dalam nama Yesus, sembuh, pulih dalam nama Yesus. Terima kemenangan pada Tuhan, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang diberkati sembuhkan sama-sama, katakan amin. Selamat pagi, selamat aktivitas, dan Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua dengan berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Salam semangat, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.